Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi bid dharaini amin. Alhamdulillah, syukrillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kali ini kita akan melanjutkan pada kata mutiara yang ke-39 dari seri kedua. Masih di dalam penjelasan tentang kelompok kedua daripada orang yang husnudzon kepada Allah. Artinya bahwa manusia itu di dalam pandangannya husnudzon kepada Allah itu dibagi menjadi dua. Ada kelompok khawas, yang kedua adalah kelompok awam. Setelah kita jelaskan bagaimana husnudzonnya orang-orang khawas, maka kita masuk kepada husnudzonnya orang-orang awam. Untuk itu mohon disimak bersama. Wa amal awamu, maka adapun husnudzonnya golongan orang-orang awam. Fa husnudzonihim, maka adapun husnudzonnya mereka golongan orang awam. Husnudzonnya billahi kepada Allah itu nasyiun lahir atau muncul karena ansyuhudi ihsanihi, dari menyaksikan akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni muamalatihi, dan karena bagusnya memperlakukannya Allah. Wa imtinanihi, dan karena peparing atau anugerah dari Allah. Itu sudah saya jelaskan di episode yang pertama dari seri dari kata mutiara 39. Jadi golongan orang-orang awam, husnudzon mereka itu lahir karena mereka menyaksikan bahwa Allah itu maha ihsan, bahwa Allah itu maha baik, ditandai dengan pemberian-pemberian yang tidak pernah berhenti untuk diberikan kepada hambanya. Di kelasnya golongan orang-orang awam ini, mereka atau husnudzonnya mereka itu hanya karena melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan-kebaikan itu bahwa dia melihat itu hanya dari sisi nikmat yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Dan bagaimana sikap perilaku ketika yang datang, yang hadir atau yang diberikan oleh Allah kepada mereka adalah sesuatu yang sifatnya musibah atau ujian, atau sesuatu yang menjadikan menderita mereka. Apakah mereka tetap husnudzon kepada Allah? Karena pada dasarnya sekali lagi bahwa husnudzonnya orang-orang awam itu muncul atau lahir an syuhudi ihsanihi wa husni muamalatihi wa imtinanihi. Karena mereka sedang menyaksikan akan kebaikan Allah, diberi rezeki, diberi sehat, diberi kaya, diberi kesenangan-kesenangan oleh Allah, diberi nikmat banyak, sehingga hal-hal itu yang membuat mereka selalu husnudzon kepada Allah. Nah, ini adalah pertanyaannya, bagaimana ketika mereka diberikan ujian oleh Allah? Apakah mereka tetap husnudzon, atau bagaimana cara mereka agar supaya tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa idza nazalat bihim qahriyatun aw syiddatun, fa idza nazalat, apabila telah turun, bihim terjadi pada orang-orang awam, apa qahriyatun, sifat qahrnya Allah, sifat perkasanya Allah, sifat maksanya Allah, au syiddatun, atau sesuatu yang berat,
Bagaimana yang datang itu bukan sesuatu yang berupa nikmat, bukan nikmat yang datang kepada orang-orang awam, tetapi yang datang pada mereka itu adalah sifat Allah yang bersifat qahar, atau sesuatu yang menjadikan mereka berat untuk menerimanya. Apakah itu ujian, apakah itu penyakit, apakah itu penderitaan, atau kesengsaraan, atau prahara, atau problematika di dalam kehidupan. Bagaimana kalau itu yang terjadi, yang datang pada mereka? Yang dimaksudkan adalah orang-orang awam. Maka mereka nadharu, mereka berusaha untuk mempertimbangkan, membanding-bandingkan, masih mempertimbangkan, ya, masih melihat, ya, nadharu, mereka masih melihat, memperbandingkan, ila salifi ihsani, kepada kebaikan yang telah lewat dari pemberian Allah, wa husni ma asda ilaihim, dan kebaikan dari sesuatu asda yang telah mendatangkan siapa Allah, ilaihim, kepada orang-orang awam, kepada mereka, min husni lutfihi, dari kebaikan pemberiannya Allah, altofnya Allah, kasih sayangnya Allah, wa amtinanihi, dan dari kebaikan anugerah-anugerahnya Allah. Ternyata lumayan hebat juga ini orang-orang awam. Jadi ketika yang datang pada mereka sesuatu yang tidak enak, katakanlah ujian-ujian yang datang pada mereka, yang diberikan oleh Allah kepada mereka dalam bentuk ujian atau kehidupan yang berat, mereka tidak kemudian suudzon, tidak. Mereka masih melihat, memperbandingkan, mereka masih memperbandingkan ila salifi ihsanihi, kepada kebaikan Allah yang telah lalu, masih dilihat dari apa yang telah diberikan oleh Allah, dari altofnya Allah, dari anugerah-anugerahnya Allah, masih dilihat. Sekalipun hari ini, ya, dia itu sedang diuji oleh Allah. Ujian itu, ya, yang berupa penderitaan atau ketidakenaan dalam hidup, itu tidak kemudian menjadikan mereka itu suudzon kepada Allah, karena mereka mempertimbangkan dari kebaikan-kebaikan yang lebih banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga faqasu, mereka berusaha untuk menimbang, ya, mereka berusaha untuk mengkiaskan, menimbang, membanding-bandingkan sesuatu yakti yang datang ala mado, terhadap sesuatu mado yang telah lewat apa. Coba dibanding. Yang sekarang dikasih sakit itu cuma 1 hari, masih banyakan sembuhnya, masih banyakan sehatnya. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang awam ketika yang hadir pada mereka adalah sebuah ujian dari Allah. Ketika yang datang pada mereka itu berupa penderitaan, kesengsaraan, dia tidak kemudian keburu untuk suudzon, dia masih melihat, memperbandingkan antara kebaikan yang telah diberikan oleh Allah dengan ujian yang hari ini sedang ia rasakan. Faqasu, itu namanya faqasu, mereka melakukan pertimbangan atau pengkiasan sesuatu yakti yang telah datang alama, terhadap atau membandingkan terhadap sesuatu mado yang telah lewat dari Allah. Baru kemudian fatalaqau, mereka menerima, ya, fatalaqau, maka kemudian menerima siapa awam, ya, akan sesuatu yaitu yang telah datang alaihim, atas mereka orang awam, menerima dengan cara bagaimana? Bil kubuli warido, dengan cara menerima warido dan senang hati. Masya Allah, luar biasa juga ini ternyata orang awam, ya. Jadi kadang-kadang orang itu kan putus asa, kan, ya, putus asa ketika hanya diuji oleh Allah 1 hari, 1 bulan, 2 bulan,
Padahal kalau ditimbang-timbang dengan pemberian nikmat Allah jauh masih jauh lebih banyak pemberian-pemberian yang berupa karunia dan nikmat Allah. Hanya diuji satu hari, hanya diuji 1 jam bisa marah-marah dan kemudian suudzon kepada Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Tapi ternyata orang-orang awam bisa masih mempertimbangkan, masih melihat, masih mengevaluasi mereka. Ya ternyata pemberian Allah jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang beliau datangkan. Dari situ kemudian mereka itu akan menerima apa yang terjadi pada diri mereka yang berupa ujian itu diterima dengan qabul wa ridho. Wa qad yad'afu, dan kadang-kadang yad'afu menjadi lemah. Apa hadza dzannu, yaitu dugaan ini, sangkaan ini. Ya, praduga ini kadang-kadang lemah. Artinya lemah apa itu? Maksudnya kadang-kadang orang ini lemah. Ya, praduga ini kadang-kadang lemah itu maksudnya bahwa dia kadang-kadang bisa jadi dia akan berpraduga salah kepada Allah. Apa yang menyebabkan praduga itu menjadi salah, kok bisa melahirkan menjadi praduga suudzon itu kenapa? Apa yang menyebabkan bidhafin nadhari wa tafakkuri, karena lemahnya perenungan dan bertafakkur. Ya, karena perenungan, yaitu lemahnya an-nadhar, merenungkan dan bertafakkur. Wa yaqwi, dan bisa kuat. Apa hadzon bi quwwatihima, dengan kuatnya nadhar dan tafakkur. Jadi tergantung kepada 2 alat ini, yaitu alat yang dibuat untuk merenungkan dan alat yang dibuat untuk melakukan tafakkur. Ketika 2 alat ini kuat, maka kuatlah dugaan seseorang. Ya, artinya dugaan kuat itu dugaannya pasti selalu husnudzon kepada Allah. Tapi ketika yang namanya perenungan, alat perenungan dan alat tafakkur itu lemah, maka kecondongannya ketika diuji, ya, yang muncul, yang lahir dari lisan mereka akan selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafil awwali, berbeda dengan kelompok yang pertama. Siapa yang dimaksudkan kelompok yang pertama? Kelompok yang pertama itu yang dimaksudkan adalah kelompok khawas, husnudzonnya orang-orang yang punya keistimewaan, baik para ulama, para wali, salafus soleh, itu yang dimaksudkan. Fa innahu, maka sesungguhnya kelompok yang pertama itu nasiun, lahir an syuhudil wasfi, dari menyaksikan sifat. Jadi munculnya husnudzonnya dari golongan orang-orang khawas itu diantaranya adalah karena menyaksikan akan sifatnya Allah. Wal wasfu, sedangkan sifatnya Allah itu la yatakhallafu, tidak pernah menyolayani, tidak pernah salah, tidak pernah bertentangan yang namanya sifatnya Allah. Wasani, dan ada pun kelompok yang kedua itu nasiun, kelompok yang kedua itu adalah orang awam. Sedangkan husnudzonnya orang awam itu nasiun, lahir an syuhudil fi'li, dari penampilan, dari menyaksikan akan fi'ilnya Allah, akan perbuatannya Allah. Wa huwa adapun, ya, wa huwa adapun menyaksikan fi'il. Wa huwa adapun kelompok kedua itu yatakhallafu, kadang-kadang telat dalam melihatnya, itu kadang-kadang telat. Pada kelompok yang kedua ini kadang-kadang wa huwa yatakhallafu, kadang-kadang telat ketika melihat terhadap fi'il Allah. Terhadap apa? Ketika menyaksikan fi'il Allah itu kadang-kadang dia salah menganalisa bahwa ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak enak, sesungguhnya Allah menyelipkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang itu tidak mampu untuk dianalisa oleh kelompok kedua, oleh orang-orang awam. Sehingga wawa adapun kelompok yang kedua itu yatakhallafu, itu dia telat. Ya.
atau bisa dimaknai dia salah menganalisa itu. Karena kita yakin bahwa setiap apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu sesuatu yang sifatnya ujian, baik itu yang merupakan satu musibah, satu misal, bahwa di sana pasti ada fawaid, pasti ada faedah. Suatu musibah itu fawaidun lil ukhra, bahwa satu musibah untuk orang itu, bahwa itu fawaidun ukhra, menjadi faedah buat orang lain. Ya, ketika peristiwa itu terjadi, bahwa yang namanya kelompok kedua orang awam itu tidak bisa untuk melihat, menyaksikan di balik peristiwa itu, di balik apa yang ditakdirkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak enak, itu ternyata diselipkan hikmah dan fadilah yang luar biasa. Itu tidak mampu dilihat, telat dia melihatnya. Ya takhallaf. Jadi mereka itu husnudzonnya, ya husnudzonnya orang-orang awam. Itu karena memperbandingkan, ya. Jadi ketika yang hadir pada orang-orang awam itu sebuah ujian, sebuah penderitaan yang dihadirkan oleh Allah, ketidaknyamanan, kesengsaraan, itu yang membuat dia tetap bangkit untuk husnudzon kepada Allah itu karena dia melakukan apa? Melakukan yaitu nadharu ila salifi ihsani, mempertimbangkan akan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andaikan mereka melihat atau mereka mempertimbangkan satu misal bahwa ternyata hidupnya itu lebih banyak ujian dibandingkan pemberian Allah, pasti dia akan suudzon. Karena apa? Karena mereka itu yang disaksikan itu adalah syuhudil fi'li. Syuhudil fi'li itu dia menyaksikan apa yang ditampilkan oleh Allah dari perbuatan Allah. Satu misal, ini Allah uji sepanjang hidupnya. Itu tidak dilihat bahwa di balik ujian itu ada hikmah, ada fadilah besar. Wa yatakhallaf, itu yang dimaksudkan. Wa yatakhallaf pada kelompok kedua. Berbeda dengan kelompok yang pertama, yaitu dari kalangan orang-orang khawas. Mereka tidak pernah suudzon, selalu husnudzon dalam kondisi apapun dan apapun yang diberikan oleh Allah. Lebih-lebih baik itu kebaikan maupun sesuatu yang dirasa itu tidak enak, mereka tetap husnudzon kepada Allah SWT. Karena apa? Karena beliau itu nasyi'un an syuhudil wasfi, karena pada kelompok husnudzonnya orang-orang khawas itu ada karena menyaksikan sifat, dan sifatnya Allah tidak pernah menyalahi akan janjinya. Fa illam takdir ayyuhal muridu an tuhsina dzannaka billahi li syuhudi wasfihi. Fa illam takdir, maka jika tidak mampu, ayyuhal muridu, wahai murid thariqah, an tuhsina, untuk berbaik sangka siapa engkau. An tuhsina, agar an tuhsina berbaik sangka, dzannaka akan dugaanmu billahi kepada Allah, li syuhudi wasfihi, karena menyaksikan akan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, birrafati warahmati allati la tatakhallaf. Fa illam takdir, jika kamu tidak mampu, jika kamu tidak kuasa, jika kamu tidak punya kemampuan, ayyuhal muridu, hai murid, antuhsina, untuk memperbaiki, dzannaka akan dugaanmu billahi kepada Allah, li syuhudi wasfihi, ya, karena menyaksikan sifatnya Allah, birrufati, dengan belas, warahmati, dan sayang, allati la tatakhallaf, yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah telat, ya. Jadi kalau kamu tidak mampu, wahai murid, ya, antusina dzannaka billahi li syuhudi wasfihi fahassin dzannaka. Jadi kalau kamu tidak mampu untuk berpraduga baik kepada Allah, dengan kamu tidak mampu menyaksikan di situ ada sifatnya Allah,
Nah, jadi ketidakmampuan kamu itu kamu tidak mampu melihat bahwa di balik ujian Allah itu ada ra'fati wa rahmati. Sedangkan warrafati warahmati, sedangkan belas kasih sayang Allah itu la tatakhalaf, tidak pernah telat, tidak pernah datang terbelakang, ya, tidak pernah datang telat, pasti selalu bersama itu. Kalau kamu tidak mampu, ya, melihat untuk menyaksikan sifat akan belas kasihnya Allah, ya, belas kasihnya Allah itu la tatakhalaf, yang tidak pernah telat, tidak pernah telat, tidak pernah ingkar janji Allah, maka kamu tetap aja husnudzon kepada Allah. Fahassin, maka berbaiklah engkau dzannaka akan dugaanmu kepada Allah. Kenapa? Liwujudi muamalatihi, karena masih adanya memperlakukannya Allah ma'aka bersamamu, bilutfi dengan kasih sayangnya, wa minanihi dan anugerah-anugerahnya. Andai kan kamu tidak bisa dibalik ujian Allah berupa penderitaan-penderitaan itu, kamu tidak bisa melihat bahwa di situ masih ada kasih sayangnya Allah, kamu tidak bisa melihat bahwa di situ ada hikmah, tidak bisa melihat itu. Bagaimana yang harus kamu lakukan? Kamu tetap fahasin dzannaka, maka perbaikilah. Apa perbaiki itu? Dzannaka akan dugaanmu bihi kepada Allah. Kenapa? Karena liwujudi muamalatihi, karena masih adanya memperlakukannya Allah maka bersama. Kalau Allah masih ngiman kamu nggak langsung dicabut, kamu tidak di-outkan di dunia, kami masuk diberikan kehidupan di dunia. Selama kamu masih hidup di dunia berarti masih dikirim oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Itulah minimal itu yang harus kamu lakukan biar kamu tetap husnudzon kepada Allah. Fahal awadakal haqqu ta'ala illa birron hasanan wa lutfan jamilan. Fahal, maka tiadakah Allah, tiadakah telah selalu membiasakan siapa Allahkah kepadamu? Tiada, maka tiada membiasakan siapa Allahkah kepadamu. Oh ini, fahal awadaka, dan tiadakah telah membiasakan kepadamu siapa al-haqqu ta'ala, Allah ta'ala. Tiada membiasakan Allah kepadamu itu illa birron hasanan, kecuali kebaikan yang baik, walutfan jamilan, dan paring ya jamilan yang indah, wahal asda ilaika, dan tiada Allah mengirimkan ilaika kepadamu, au sola ilaika, maksudnya memberikan atau mengantarkan Allah kepadamu, illa minanan kabirotan, kecuali peparing-peparing yang besar, wa ni'aman gharizatan, dan nikmat-nikmat yang banyak. Jadi kalau kamu sadar bahwa Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu kecuali sesuatu yang baik, Allah tidak akan menganugerahkan sesuatu kecuali anugerah nikmat yang terbaik dan banyak. Dan Allah tidak akan pernah membiasakan sesuatu dari kebiasaan Allah kecuali kebiasaan Allah adalah kebiasaan birrul hasanan walutfan jamilah. Kalau kamu sadar dengan hal itu, saya yakin kondisi apapun, ya, kamu dengan takdir-takdir Allah itu pasti kamu selalu akan husnudzon kepada Allah. Qala dawu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi. Ahibbullah, cintalah kalian Allah kepada Allah, lima, karena sesuatu, yaghdukum, yang telah memberikan siapa Allah kum kepada kalian bihi dengan ma, min ni'amihi, dari nikmat-nikmatnya Allah. Cintailah Allah, karena sesungguhnya Allah sudah banyak perhatian kepadamu. Allah curahkan semua anugerah nikmat-nikmatnya diberikan kepada kamu. Kok tega-teganya kamu tidak bisa mencintai Allah? Cintailah Allah, karena Allah lah yang paling open, karena Allah lah yang paling perhatian, karena Allah lah yang menjamin dari seluruh kebutuhanmu.
Mana ada makhluk yang bisa menjamin kamu? Mana ada makhluk yang selalu menunggu kamu di saat kamu tidur? Mana ada makhluk yang selalu memelihara dirimu dan mengawal dirimu di saat kamu sendiri? Tidak ada kecuali Allah. Cintailah Allah. Wahibbuni li hubbillah. Wahibbuni, dan cintailah kalian ni kepadaku. Cintalah kalian ni kepadaku. Li hubbillah, karena cinta Allah. Andaikan kamu cinta kepada aku itu karena kamu cinta kepada Allah. Wahibbu, dan cintailah. Dan cintalah kalian ahla baiti, kepada keluarga besarku, li hubbi, karena cinta kepada Allah. Andaikan sekarang yang sedang rame antara ada habaib ini perlu dites DNA. Kalau saya sudah tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena begitu ada orang yang mengaku hubungan habaib, mengaku habaib itu sama dengan mendustakan oleh semua manusia. Karena apa? Karena habaib dalam hal ini adalah dzurriyyah Rasulullah, itu adalah orang-orang yang kita punya kewajiban untuk mencintai, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Cintailah ahli baitku, nasab keturunanku, karena kalian cinta kepada aku. Loh, kalau ada orang kemudian ngaku-ngaku habaib hanya karena ingin dicintai, karena dia menisbatkan diri kepada Rasulullah, apalagi kemudian dimanfaatkan di balik itu semua. Wa qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, wa qala, dan dawuh Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, inna, sesungguhnya kami la nuhibbu, tidak mencintai apapun illallah, kecuali kepada Allah. Faqala, maka berkata siapa rajulun, seorang lelaki, abadzalika jadduka ya sayyidihi biqauli sayyidi biqauli. Pada saat Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang master, guru besar dari thariqah Asy-Syadzili, beliau menyampaikan sebuah tesis dengan sebuah tesis yang sangat luar biasa. Sesungguhnya la nuhibbu, inna la nuhibbu, sesungguhnya kami tiada cinta illallah, kecuali kepada Allah. Maka ada seseorang kemudian yang berkata, faqala, berkata siapa rajulun, seorang lelaki yang menanggapi dari ucapan itu, abadzalika, aba menolak. Siapa edzalika, akan tesis itu, kalau boleh dikomunikasikan bicara itu. Siapa jadduka, kakekmu, ya sayyidi, wahai guruku, biqauli, dengan sebuah ucapannya sayyidi. Jubilatil qulub, biqaulihi, sesuai dengan ucapannya jadduka itu. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Begini Syekh, ucapan jenengan yang mengatakan bahwa jenengan mengucapkan sesungguhnya kami tidak ada satupun yang kami cintai kecuali Allah, itu kayaknya ditolak, dibantah oleh tesis pernyataan dari kakek sampean sendiri, wahai guru. Ucapannya kakek jenengan itu mengatakan begini, jubilatil qulub, jubilat telah diwateki, dikarakteri apa al-qulubu, hati ala hubbiman, untuk mencintai orang ahsana, yang melakukan kebaikan ilayah, kepadanya. Begini saya, kakek sampean itu terhadap daunnya ucapan sampean itu sudah setuju dengan sebuah tesis ungkapan bahwa jubilatil qulub, yang namanya hati itu punya karakter. Karakter dasar hati itu adalah ala hubbiman. Hati itu akan selalu condong dan cinta kepada orang ahsana yang telah melakukan, siapa man ilahi, kepadanya. Itu hati sifatnya. Ini tidak bisa orang kemudian mengatakan bahwa tidak ada satupun yang kita cintai kecuali Allah. Tidak bisa. Ini dibantah dengan tesisnya
kakek sampean yang mengatakan bahwa karakter dasar daripada hati itu adalah condong, ya, condong atau cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Satu misal, ada orang dikasih uang, ada orang diberikan sesuatu, pasti orang itu akan ada kecondongan untuk mencintai kepada dia. Ada orang memberikan perhatian, ada orang mencintai, pasti dia dalam hatinya dia akan berusaha juga mencintai. Ini yang dimaksudkan oleh seseorang tadi untuk untuk menyampaikan sesuatu dari tesisnya Abu Hasan Asyadzili dengan ucapan inna la nuhibbu, ya, inna la nuhibbu illallah, sesungguhnya kami tidak mencintai sesuatu apapun kecuali kepada Allah. Itu katanya lelaki tadi, itu dibantah ucapan sampean itu oleh kakek sampean dengan ucapan tadi. Bagaimana jawabnya Syekh Abu Hasan Asyadzili? Faqala, maka jawab Syekh Abu Hasan Asyadzili, inna, sesungguhnya kami, lima terhadap sesuatu, lam naro muhsinan, lam naro, kami tidak melihat, muhsinan, orang yang melakukan kebaikan, ghairallahi, selain kebaikan itu adalah bersumber dari Allah. Sehingga lam nuhib, sehingga kami tidak mencintai siwahu, yang selain Allah. Begini jom, katanya Abu Hasan Asyadzili, inna lima, sesungguhnya kami, lima terhadap sesuatu, lam naro muhsinan, kami, sesungguhnya kami tidak pernah melihat seorang pun melakukan kebaikan. Saya tidak pernah melihat ada kebaikan ghairallahi, kecuali kebaikan yang bersumber dari Allah, kecuali Allah yang melakukan kebaikan itu tidak ada kecuali Allah. Jadi dalam konteks ini Abu Hasan Asyadzili itu melihat kepada kepada fa'il sejati, namanya fa'il hakiki, pelaku sejati dari semua gerakan-gerakan makhluk itu. Sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh makhluk itu sesungguhnya adalah merupakan perbuatan Allah. Dan saya tidak melihat kebaikan dari satupun makhluk kecuali kebaikan itu dari Allah. Itu dibantah lagi oleh Abu Hasan Asyadzili. Sehingga lam nuhib, sehingga kami tidak mencintai siwa selain Allah. Wa qala, dan berkata Syekh Abu Hasan Asyadzili aidan juga radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, qara'tu, aku membaca, lailatan, suatu malam, dengan bacaan ayat kul a'udzu birabbin nas, kul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan atau kepada Tuhannya manusia, An-Nas ayat 1, ila an balagtu, sampailah aku kepada ayat fiha, di dalam ayat min syarril waswasi, yaitu surat atau ayat min syarril waswas, An-Nas ayat 4. Faqila li, maka ditanya siapa aku? Aku ditanya, syarrul waswas, waswasun yadkhulu bainaka. Faqila, maka dikatakan li, kepadaku. Jadi bukan ditanya, dikatakan kepadaku bahwa syarrul waswasi, adapun sejelek-jelek bisikan itu, waswasun adalah bisikan, yadkhulu, yang masuk apa waswas, bainaka, di antara kamu, wa baina jambaika, dan di antara kedua lambung, dalam ini adalah hati. Jadi sejahat-jahat bisikan, sejelek-jelek bisikan itu bisikan yang masuk di antara dua lambung, yang masuk ke dalam hati, bukan masuk ke otak, bukan masuk ke telinga, tapi masuk ke dalam hati. Karena dari situ itulah yang nanti yadhkuruka af'alaka sayyi'ata. Waswas itu yadhkuruka, yang menjadikan ingat apa waswaska kepadamu, mengingat af'alaka sayyi'ata, akan perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi waswas itu akan memasukkan, akan mengganggu kepada pikiran-pikiranmu, sehingga was-was itu akan menghadirkan perbuatan-perbuatan dari perbuatanmu yang jelek. Satu misal, orang mau sholat, ya,
itu nggak bisa khusyuk karena dia akan dihadirkan oleh was-wasnya dengan perbuatan yang jelek, dengan dibisik-bisiki wudumu nggak sah, wudumu tadi kurang sempurna, kamu belum sempat membasuh siku-sikumu. Jadi dia sulit untuk melakukan, untuk ingat kebaikan. Ketika akan melakukan kebaikan, justru yang hadir di dalam benaknya, di dalam pikirannya itu adalah kejelekan dan kesalahan. Karena was-was tadi yang dihadirkan oleh yang namanya apa? Yang namanya was-was. Sehingga wayunsika, dan was-was itu menjadikan lupa kepadamu af'alakal hasanata, akan perbuatan baik. Atau di dalam hidup ini cuma menderita tok yang dilihat. Sehingga dia tidak pernah bangkit, tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah menampakkan ucapan alhamdulillah. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah, merasa senang, merasa bahagia. Dia ditekan seakan-akan Allah menekan dia. Itu adalah ciri-ciri was-was, membahayakan juga. Karena setelah itu adalah bagian was-was, di mana sampai pada waktu itu kita itu akan diingatkan. Yang ingat pada otak kita, pada hati kita itu ada hanya kejelekan-kejelekan. Seakan-akan Allah tidak pernah ngirim kebaikan-kebaikan, sehingga lupa akan kebaikan-kebaikan kamu. Wa yuksiru indaka dzatus shimali wa yuqallilu indaka dzatul yamin. Wa yuksiru, dan menjadi banyak indaka pada waktu itu dzatus shimali. Apa dzatus shimali? Yaitu sesuatu yang menerima buku dari sisi tangan kiri. Wa yuqallilu, dan menjadi sedikit indaka pada waktu itu dzatul yamini, yaitu menerima buku dari tangan kanan. Artinya apa? Artinya semakin was-was itu menguasai kepada hati kita, maka semakin merasa banyak dosa, merasa terbebani, dan tidak bisa melihat nikmatnya Allah pada waktu itu. Seakan-akan nikmatnya Allah itu sedikit yang diberikan kepadanya. Seakan-akan Allah tidak memberikan apapun kepada dia. Jadi apalagi nanti dia pikirannya, saya nanti sudah nggak mungkin saya dapat pertolongan Allah. Yang jelas saya nanti itu akan saya terima buku-buku catatan amalku itu dari tangan kiri, dan itu pertanda saya banyak dosa. Wa yuqallilu indaka dzatul yamin. Semua itu apa? Tujuannya was-was itu seperti itu. Liya'dila, agar supaya berpindah, liya'dila, agar supaya berpindah bika kepadamu, an husnudzoni, dari husnudzon billahi kepada Allah, wa karamihi, dan kemurahan Allah, ila su'udzoni, yaitu menuju su'udzon billahi kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Dengan cara was-was, kejahatan was-was, kejahatan yang membisik ke dalam qalbiyah kita itu tujuannya adalah biar kamu selalu suudzon kepada Allah, sehingga kamu dilupakan bahwa nikmat Allah itu banyak, lebih banyak nikmat daripada kamu diuji. Ketika dalam keadaan bahwa yang kamu rasakan itu bahwa lebih banyak penderitaan yang ada pada diri kalian, tidak muncul rasa bahwa di situ ada banyak hikmah, ada banyak nikmat, kamu tidak bisa melihat. Berarti itu tanda-tanda bahwa kamu telah dikuasai oleh yang namanya yaitu nafsu dan setan. Sehingga pada akhirnya nanti tidak ada ruang kamu untuk bersyukur kepada Allah. Yang ada hanyalah suudzon kepada Allah. Allah jahat, Allah tidak pernah memberikan apa-apa. Maka itu jangan sampai kita kena kan penyakit was-was ini. Oleh sebab itu fahdharu, maka hati-hatilah hadzal baba, pada pintu ini, pada bagian ini hati-hati, maksudnya hati-hati.
Pada bagian ini harus hati-hati. Ya, hati-hati itu bagaimana maksudnya? Pasien pada bagian ini orang itu hanya melihat kekurangan dirinya yang ada pada dirinya. Banyak dosa, banyak salah. Ini tok tidak benar. Lihat ibadahnya sama sekali. Tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Allah. Kamu merasa dosa, palus, terus begitu. Ini hati-hati. Fadharu hadzal bab, hati-hati hadzal bab terhadap pintu ini. Faqad akhadha minhu khalqun katsirun minal ubbad waz zuhad. Faqad akhadha minhu. Faqad akhadha dan telah akhadha, ya, telah menjadikan pegangan minhu dari hadzal bab. Siapa khalqun katsirun, yaitu kebanyakan makhluk minal ubadi dari orang-orang yang ahli ibadah wa zuhadi dan kalangan ahli zuhud wa ahli ta'ati dan orang-orang ahli melakukan ketaatan wa saddad dan orang-orang melakukan kebaikan. Hati-hati pada pintu ini, pada bagian ini. Faqad akhadha minhu khalqun katsirun, karena nah ini faqad akhadha minhu, karena telah menjadikan banyak kesasar gitu maksudnya. Dari kalangan orang-orang ahli ibadah, orang zuhud, orang ahli taat, orang yang baik itu tidak sedikit mereka itu nanti pada akhirnya kalau tidak pintar menjaga ini, maka dia akan berpindah dari husnudzon menjadi suudzon. Fahdharu itu maksudnya itu. Wa qala dan Dawud radhiyallahu anhu aidan. Itu Syekh Hasan Asy-Syadzili juga. Al-arifu adapun orang yang kenal kepada Allah, orang yang ahli ma'rifah, orang ma'rifah itu adalah man, orang arafa yang kenal siapa man. Syada'idaz zamani, akan beratnya perjalanan waktu. Berat dia menjalani hidup ini. Fi altofil jariyati, yang ada di dalam apa? Altof kasih sayang, al jariyati yang selalu mengalir minallahi dari Allah alaihi atas al-arif. Jadi orang yang ma'rifah itu adalah orang yang kenal terhadap apa? Beratnya perjalanan waktu di dalam kasih sayang Allah yang selalu mengalir dari Allah alaihi padanya. Artinya apa? Orang ma'rifah itu adalah orang yang sadar seberat apapun yang dia pikul dari kehidupan ini, dia sadari bahwa di situ masih ada altof Allah, masih ada aliran air yang mengalir, ada jalan yang terus mengalir yang bersumber dari Allah yang merupakan altof. Di situ mengalir altof yang bersumber dari Allah, peparing kasih sayang dari Allah itu mengalir dari situ. Cuma ada di dalam apa itu? Fi syada'idiz zaman. Jadi di balik beratnya kehidupan itu, orang ma'rifah kenal sekali bagaimana caranya Allah itu kenal. Ya, bahwa di situ seberat apapun kehidupan itu, di situ pasti ada altof yang terus mengalir yang bersumber dari Allah. Itu maksudnya. Wa arafa, dan mengertilah isa'atahu, akan kejelekannya. Arif fi ihsanillahi, ada di dalam kebaikan Allah ilaihi bagi Allah. Maka itu fadhkuru, maka ingatlah Allah yang akan nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian semua itu tuflihuna, menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa kalian? Wa idza kana, apabila ada siapa al-haq ta'ala, al-haq maksudnya Allah ta'ala halim wa agung, ma'wadaka tiada membiasakan siapa Allah kepadamu illal ihsana, kecuali kebaikan. Wa ma asda, dan tiada mendatangkan siapa Allah ilaika kepada kamu illal imtinana, kecuali Allah mendatangkan peparing-peparing atau anugerah-anugerah Allah. Faminal ajabi, maka itu sebagian daripada sesuatu yang mengherankan. Antat trukahu, adapun engkau meninggalkan kepada Allah. Watat luba, dan kamu mencari sesuatu siwahu yang selain Allah.
Wa ila dzalika, dan sampai itu asyara telah menunjukkan musannaf bi qauli dengan dawuhnya musannaf nanti masuk kepada kata mutiara yang keempat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.